Gold tembus ATH baru 2500. Apa yang terjadi? Selamat datang, sahabat Gids Forex. Selamat pagi, ketemu lagi kita di Analisa Market di hari Senin 19 Agustus. Merdeka. Merdeka. Ya, ketemu lagi dengan saya Ando dan Miss Sandi. Selamat Kali pagi. ini kita duduk bersebelahan, Bu ya. Iya, betul. Biasanya kita jauh-jauhan. Sekarang kita bersama akan membahas analisa market untuk hari ini. Yes. Gimana nih Bu? Ini kemarin penutupan minggu lalu kita dikejutkan Yes. oleh Agak harga emas surprise, ya. yang tiba-tiba melonjak tinggi, Betul. menembus ATH all time high. Betul. Luar biasa, silakan Bu. Agak surprise sih, karena saya juga nggak nyangka akan di break di minggu kemarin ya, karena sebenarnya kalau secara fundamental seperti yang saya sampaikan itu belum ada yang signifikan. Hasil news bagaimana? News memang jelek $2, tapi Betul. bukan yang high impact menurut saya ya. Oke. Yang high impact itu nanti kalau misalnya masih nunggu penurunan suku bunga itu yang Ya. terjadi di September. Nah Ya. ini kan kemarin belum, cuman ya ternyata para investor lebih suka beli gold daripada mereka jual ya, jadi harganya Oke. naik seperti itu. Oke. Kita mungkin langsung ke chart aja Kak Oke, ya. baik. Nah seperti ini daily. Yes, ini kalau dilihat trennya memang masih naik Bu ya. Ya, Kayaknya masih yes, kuat betul. naik. Oke, saat ini ada di Tertahan di resisten 1 ya ya, tertahan di resisten 1 area ini. area itu ya. Jadi kalau persis di garisnya itu sekitar di 2515-an Iya. ya, kurang lebih sama R4 periode sebelumnya. R4 Ini. iya. Nah di situ nanti menurut saya area resisten yang kuat. Kalau kan kemarin tuh di 2507 ya tertinggi. Iya. Kalau itu break kemungkinan dia akan tes sampai dengan 2530-an. Ya, area 2530 sampai dengan 2515. Oke, Gitu. dia akan Jadi, ngetes di sini area yes. ini Bu ya. Nah, kalau misalnya sell mending nunggu di situ, Pak. Mending tunggu dulu ya, nunggu sell di situ. Nanti support kuatnya dia berada di R3 periode sebelumnya 2480-an. 2480-an Ya, ini ya. di all time sini. high di bulan sebelumnya. Oke. Coba kita lihat H1. H1. Nah. Ini di tag aja. Nah kalau H1 memang kemarin itu tertahan di R2 ya, di R2 di sekitar 250, nggak sampai, Nggak nyampe, hampir nggak nyampe, ya. ya hampir, betul. Tapi ini break ya, jadi mungkin sebenarnya secara psikologi orang itu hari ini takut akan buy di area ini, takutnya kalau koreksi juga koreksi dalam. Tapi kalau sell ini juga secara psikologi orang pasti takutnya dibawa naik. Ya kan? Jadi kalau menurut saya tunggu dulu, ini masih wait and see ya. Sampai paling tidak dia membentuk pola atau pattern apa. Ini kan belum terbentuk apa-apa ya Pak, masih dia masih dia mau turun, tapi candle sebelumnya itu kan dia memaksa masih untuk naik. Jadi menurut saya memang wait and see. Kalaupun misalnya mau spekulasi sell ya, itu tunggu di sekitar 2530 sampai dengan 2315 di situ. Atau mungkin terbentuk double top ya Bu ya. Terbentuk double top baru kita spekulasi untuk sell. Gitu. Oke, baik, itu untuk harga emas hari ini ya. Kemudian kita lanjut ke oil. Ke oil ya. Oil kayaknya ada gap down ya. Sorry. US oil. Oke, kita lihat Di dulu. Nah, oil ada gap down ya. Kalau kemarin kita juga sudah sampaikan area 80 itu resisten. Di sini di pivot tapi dia memang di resisten kuat.
Jadi kita di minggu kemarin itu referensinya area 8079 itu area sell Pak ya. Betul. Targetnya di sekarang ini 75 dan sudah kena Targetnya ya. dan sudah kena 75 ya. Iya. Nah ini Ini kenapa ini terjadi gap down? gap. Apa yang terjadi? Nah itu harganya lompat, berarti harga apa namanya pembukaannya itu turun. Iya, langsung terjadi turun gap drastis ya. Kalau secara fundamental juga apa ya, belum ada sih Pak. Yang mendorong oil itu kan selain inventory oil itu kan biasanya di perang. Betul. Ya kalau ada kejadian perang, tapi ini kan masih belum juga ada perang yang tensinya memanas atau Ya. masih seperti biasanya. Jadi ya ini secara teknikal aja kalau saya sampaikan. Dan untuk hari ini apakah masih ada peluang untuk turun? Menurut saya bisa peluang turun. Kalau Ke dia support ya, iya, mungkin ke support satu. daerah sini ya. Kalau oil ini gagal naik atau gagal melewati gap down-nya, ya kan, gap antara sini sama sini, dia potensinya akan turun. Tapi kalau dia misalnya bisa nutup gap-nya, nah dia akan balik naik lagi. Bisa naik lagi ya. Bisa naik lagi. Oke. Tapi Jadi masih ini kan- wait and see juga berarti Bu ya. Betul. Setelah gap itu kan dia juga candlenya merah, jadi masih potensi untuk turun. Kalau misalnya mau buy, sebenarnya di area sini sudah bisa, tapi jangan semua modal dimasukkan di area ini. Kita bisa average di bawahnya, di area 73, di situ bisa buy lagi untuk oil. 73 di sini bisa buy lagi ya. Ya. Oke. Coba kita lihat H1 untuk lihat lebih detail ya. Oke, H1 juga ternyata tertahan di pivot di periode sebelumnya. Betul. Pivot, 75. yes. Nah ini kalau ini naik, Ya. targetnya di 77-an. 77. Setelah 77. Jadi areanya oil ini masih tidak berubah ya. Dari minggu kemarin itu area buy-nya di sekitar 75 ke bawah. Nanti targetnya sekitar 77, 78 tuh bisa. Iya. Nanti di area 80 sampai Kita dengan bisa sell. 78 kita bisa sell. Targetnya di sekitar Targetnya di 75. 75-an ya. Situ. Oke, baik itu untuk oil. Jadi kita masih wait and see. NC. Sekarang kita masuk ke Bitcoin. Bitcoin bisa di bawah Pak ya. USD, yes. Betul ya? Betul. BTC USD. Oke, kita masuk daily. Bitcoin ini juga menandakan market masih ragu-ragu mau dibawa naik atau mau dibawa turun ya, karena dia tertahan di, kalau kemarin itu di pivotnya daily, tapi dia kan semakin turun ya. Betul. Semakin nah ini resistennya itu dia semakin turun Ya. 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 Supportnya dia juga semakin naik. Sebenarnya kalau kita bisa Segitiga. tarik, dia bikin segitiga di sini. Ya. Nanti kalau dia break kemana baru dia akan bergerak Oke. mengikuti arah trennya ya. Jadi menurut saya memang area pivot ini adalah area yang sangat kuat untuk beberapa minggu ke depan ya. Ini juga area tengah-tengah antara tertingginya di beberapa bulan yang lalu itu di area 70-an. Kemudian kan di bawahnya kan 51 sampai dengan 53. Jadi 62 ini di pivot ini memang tengah-tengah. Jadi Bitcoin menurut saya kalau dia gagal melewati pivot, dia akan balik turun lagi. Jadi kalau area buy menurut saya masih tetap collect di paling tidak minimal di 55. Di 55 ke bawah. Oke, untuk buy ya. Bitcoin. Kita coba lihat H1 mungkin. Belum. Satunya ternyata juga tertahan di pivot ya, Yes. di 58.6 ini. Ya. Dan ini tuh lebih keturun sih saya lihatnya. Minimal dia akan nyoba ke pivot period sebelumnya. 57 ya. Di area sekitar 57 di sini. Kalau ini break ya dia pasti Ke di sini. 55 baru kita bisa buy di 55,7 ya. Yes, 55.7 itu sih. Oke. Sementara mungkin yang surprise hanya di gold, cuman itu tadi menurut saya gold juga ini adalah angka psikologi di mana
para investor, apalagi mungkin retail ya, ini masih ragu-ragu mau beli, takut Mau sell karena juga sudah takut. di pucuk. Juga Betul. di Kalau pucuk, mau iya. sell dia juga takut harganya di bawah Harganya naik. di bawah naik. Jadi tunggu dulu sampai setidaknya ada momentum ya, ada konfirmasi, ya. ada pattern lah seperti itu. Nah, kalau sekarang masih tunggu dulu. Wait and see. Wait and see. Itu Pak. Oke, baik sobat Garis Forex. Itu ya dari Miss Sandi. Jadi kita untuk gold masih wait and see dulu ya. Mungkin besok semoga sudah terbentuk pattern, kita bisa ambil posisi ya. Yes. Oke, terima kasih Miss Sandi. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih sobat Garis Forex sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Yes. Bye bye. Bye bye.